Bayangkan sebuah negara kecil, yang bahkan mungkin tidak pernah kamu dengar dibahas dalam berita besar. Tidak seperti Jepang yang punya teknologi, atau Amerika yang punya Hollywood. Negara ini nyaris tak terdengar gaungnya, namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kekayaan yang begitu besar. Negara itu adalah Brunei Darussalam. Brunei terletak di pantai utara Pulau Kalimantan, diapit oleh negara tetangganya, Malaysia. Luasnya kecil, penduduknya tak sampai 1,5 juta orang. Tapi dari dalam perut buminya, keluar emas hitam yang mengubah segalanya. Minyak dan gas alam adalah jantung dari kekayaan Brunei, dan kisahnya dimulai sejak tahun 1929, saat seorang insinyur Inggris menemukan ladang minyak di daerah Seria. Sejak saat itu, Brunei tak lagi sama, pendapatan negara melonjak. Ekonomi tumbuh, negara ini tak hanya menjual minyak mentah, tapi juga gas alam cair, LNG, yang dikirim ke Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya. Bayangkan, lebih dari 90% pendapatan nasional Brunei, hanya dari sektor energi. Dan kekayaan itu, dikelola langsung oleh satu orang, Sultan Hasan Al-Bolkiah, raja yang memimpin Brunei dengan kekuasaan penuh. Tak ada presiden. Tak ada parlemen yang ribut, semuanya diatur oleh sang sultan, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Istana tempat tinggalnya, Istana Nurul Iman, adalah istana terbesar di dunia, mengalahkan Istana Buckingham di Inggris. Tapi kekayaan ini bukan hanya untuk keluarga kerajaan. Warga Brunei hidup dalam kenyamanan yang sulit dibayangkan. Mereka tidak membayar pajak penghasilan, mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis, bahkan bisa dapat rumah dari negara melalui program perumahan nasional. Tak ada hiruk-pikuk. Tak ada gegap gempita pencakar langit, tapi ada ketenangan. Ada kemapanan. Brunei seperti berlian kecil yang tersembunyi di tengah hutan tropis. Namun, di balik semua kemewahan itu, tersimpan satu tantangan besar: ketergantungan pada minyak. Jika suatu saat cadangan minyak habis, atau harga minyak dunia anjlok, maka ekonomi Brunei bisa goyah. Pemerintah tahu ini. Maka kini, mereka mulai bergerak, mendorong sektor pariwisata, pertanian, dan investasi internasional agar tidak selamanya bergantung pada kekayaan alam. Brunei adalah contoh negara kecil, dengan mimpi besar. Ia tidak memamerkan kekayaannya. Ia tidak banyak bicara, tapi ia punya rencana, dan mungkin, di masa depan, kita semua akan belajar, bahwa ukuran negara tak selalu menentukan besarnya kekayaan, tapi bagaimana cara negara itu mengelola apa yang dimilikinya. Apa kamu setuju kalau Brunei adalah salah satu negara paling misterius namun paling makmur di dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten sejarah dan ekonomi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejarah.